Shalom saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami The Gideons dengan renungan dan doa malam harian untuk kita sebelum tidur diberkati oleh Tuhan, menikmati kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh tidur dengan perkenanan Tuhan, dengan lawatan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk segala apa yang Kau limpahkan bagi kami, untuk segala kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Allah dalam hidup kami, Kau boleh mengantarkan, menibakan kami di malam hari ini. Berkat-Mu begitu nyata bagi kami, pagi hari, siang hari, dan hingga malam hari kembali, kami boleh datang mengucap syukur kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan sama-sama menikmati kasih kemurahan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan sebelum kami tidur. Biarlah hikmat Tuhan, kebijaksanaan akal budi yang Kau taruhkan bagi kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, maksud makna kebenaran firman Tuhan, agar menjadi pedoman bagi kami, agar senantiasa kami dapat merenungkannya siang dan malam, menjadi bekal kami di tengah-tengah dunia ini. Dan dengan sukacita kami boleh menyambut dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan malam hari ini sebelum kita tidur adalah ucapan syukur di malam hari. Ucapan syukur di malam hari. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Demikian kebenaran firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita bacakan kembali. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti belakangan ini kita boleh berkata atau timbul dalam hati pikiran kita, atau mungkin sudah keluar lewat ucapan kita, bahwa hari-hari ini begitu cepat berlalu. Belum lagi kemarin kita boleh mengawali tahun, sekarang sudah bulan 3 Bapak Ibu Saudara. Kita berkata mungkin kok waktu begitu cepat berlalu. Padahal banyak hal-hal yang belum bisa kita capai. Banyak impian-impian kita yang belum kita dapat lihat dan nikmati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita menantikan akhir tahun dan menikmati akhir tahun, ada pesta besar di sana. Kita mungkin menantikannya dengan hati yang deg-degan. Bagaimana kita akan mengawali tahun, persiapan apa saja yang telah kita persiapkan. Dan sudah siapkah kita untuk boleh melihat tahun yang baru, hari-hari yang baru yang akan kita lewati. Sedangkan begitu banyak hal dalam hidup kita yang belum tercapai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana tahun baru kemarin orang-orang atau kita sendiri menikmati akhir tahun. Kita melakukan pesta kembang api, kita menyediakan hidangan-hidangan di rumah kita, atau mungkin kita menjamu tamu-tamu, atau kita pergi ke tempat keluarga, pulang kampung dan sebagainya. Atau kita hanya mengucap syukur dengan segala keadaan kita. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan hidup sederhana kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Itu lebih daripada cukup. Sebab itu yang Tuhan inginkan daripada orang-orang percaya. Sebab dalam kesesakan pun kita harus datang kepada Tuhan, mampu mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang pasti, bahwa waktu akan terus melaju. Dan siapapun kita tidak akan pernah mampu mengubah dan menghentikan waktu itu.
Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, berhargakah waktu itu bagi kita? Berhargakah waktu bagi Bapak Ibu Saudara? Kita boleh melihat tahun 2022 begitu cepat berlalu. Dan saat ini kita sedang berada di tahun 2023. Begitu cepat juga berlalu Bapak Ibu Saudara. Kita baru saja menikmati awal tahun dengan liburan, dengan berkumpul dengan sanak saudara, dengan ibu kita, dengan keluarga kita, dengan bapak ibu kita, dengan keluarga besar. Kita menikmatinya dengan teman-teman kerja di lingkungan kita, demikian juga Bapak Ibu Saudara. Tapi ini semua akan menjadi kenangan, akan menjadi masa lampau yang takkan mungkin pernah terulang kembali Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang baik untuk boleh kita lakukan adalah merefleksi diri kita. Karena kita tanpa refleksi diri kita, melakukan perenungan, kita tidak akan pernah bertumbuh. Mungkin di tahun 2022 Bapak Ibu Saudara, begitu banyak warna-warna hitam dalam kehidupan kita. Artinya, kehidupan yang pahit, hari-hari yang suram menurut kita. Kita dihimpit berbagai permasalahan, kesulitan, kesesakan dan penderitaan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh yang boleh kita alami Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin kita belum mendapatkan pekerjaan, dan dimanapun seorang keluarga, teman, tidak dapat kita jadikan menjadi sandaran. Itu hanya seorang, jangankan sekelompok orang, menjadi sandaran bagi kita. Bahkan uang yang kita punya, materi yang kita punya, tidak dapat menolong dan tidak dapat menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin hanya dapat berdoa, kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 13a berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Dan puji Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan ketika kita menderita, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesesakan, penderitaan, terus datang kepada Tuhan, berdoa, bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kita mengandalkan orang lain, kemampuan dunia ini. Dan malam hari ini kita akan belajar, bukan hanya dalam sukacita, baik dalam duka cita juga kita tetap datang kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Artinya di sini kita menjadikan Tuhan yang utama dan bukan yang lain sebagai penolong dan pengharapan kita. Bukankah begitu terbuktinya bahwa Tuhan menolong kita setiap hari? Bagaimana kita bisa tiba di hari ini, kapanpun kita mendengarkan renungan ini, itu semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebagaimanapun Bapak Ibu Saudara kita berkata, pahitnya hidupku, tapi kita bisa tiba hingga sampai saat hari ini. Kita boleh menghirup udara segar. Hal-hal kecil dalam hidup kita coba kita perhatikan. Jangan kita hanya ingin hal-hal besar terjadi dan kita nikmati dan kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Hal-hal kecil telah menjadi bukti bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan selalu ada setia bagi kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 46 ini ditulis ketika kesukaran sedang melanda, di mana Yerusalem sedang dikepung Raja Asyur. Namun Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan sanggup melepaskan mereka dalam kesesakan.
Walaupun saat ini gunung bergoncang, dan sekalipun bumi berubah, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, keributan, percayalah bahwa perlindungan Tuhan menjadi jaminan rasa aman bagi kita. Dia selalu punya cara yang ajaib. Dia selalu punya cara yang begitu luar biasa, yang tak pernah terpikirkan oleh kita, yang tak terduga, untuk boleh menolong kita, untuk boleh memberkati kita, untuk boleh memulihkan segala keadaan kita. Kita boleh aminkan dalam hati kita. Kita harus percaya dan pegang teguh itu. Maka kita akan melihat, kita akan menikmati dalam hari-hari kita cara-cara yang ajaib itu. Siapa yang menjamin bahwa kita dapat menyambut matahari boleh terbit kembali setiap paginya? Siapa Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan Yesus saja. Maka pada kesempatan malam hari ini, hal yang baik yang harus kita lakukan setiap malam adalah ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah. Kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kita telah lalui dalam hari-hari kita, dalam satu hari full Bapak Ibu Saudara, dimulai daripada pagi hari, siang hari, sore hari, hingga malam hari, bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana hari itu kita dapat lewati, kita berjumpa dengan malam hari. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Datang bersyukur kepada Tuhan. Jika ada kesesakan, kekhawatiran, ketakutan, bawa kepada Tuhan sebelum tidur. Sampaikan kepada Tuhan, maka kita akan bangun keesokan paginya dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, dengan berkat yang baru, pengharapan yang akan semakin menyala-nyala, tak akan pernah padam. Karena apa? Kita telah menyerahkannya kepada Tuhan yang hidup, dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang tak terduga, dengan caranya yang luar biasa. Tuhan akan bekerja bagi kita. Amin. Kalau kita sudah menyerahkannya, jangan ada lagi ketakutan. Kalau kita sudah menyerahkannya, jangan ada lagi kekhawatiran. Berjalan saja dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan akal budi yang Tuhan taruhkan di pikiran kita. Itu yang kita pakai untuk boleh berjalan. Sembari kita terus mengandalkan Tuhan, sembari kita terus datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka hari-hari kita akan selalu ada pemulihan, pertolongan yang begitu nyata. Amin. Ucapan syukur di malam hari. Mari kita terus belajar untuk setia dan tekun datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hati jiwa yang rindu, jiwa yang haus Kau berikan kepada kami. Maka pada kesempatan malam hari ini kami dapat menikmati kasih kemurahan Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami akan bertumbuh bersama-sama. Iman percaya kami akan semakin kokoh. Lewat kebenaran firman Tuhan akan kami dapat renungkan siang dan malam. Kami boleh mengerti maksud makna kebenaran firman Tuhan. Dengan segala kekurangan, keterbatasan, Gideon boleh menyampaikannya. Tapi Tuhan boleh menyempurnakannya bagi anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan. Bagi Bapak Ibu Saudara kami yang menikmati bersama-sama dengan kami. Kami percaya itu ya Tuhan. Saat malam hari ini kami telah datang kepadamu. Kami memohon belas kasih Tuhan, lawatan Tuhan, perlindungan Tuhan menjagai kami dalam tidur kami. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Bapak Ibu Saudara kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga, anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, remaja diberkati oleh Tuhan. Ketika ada dari antara anak-anak Tuhan yang sedang bersekolah, berkuliah, jauh daripada keluarga, merantau, jauh daripada keluarga, biarlah penyertaan Tuhan nyata bagi keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, kami akan bangun di pagi hari dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena nyatalah kasih kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam hari ini, tangan Tuhan senantiasa melingkupi kami, membelai kami. Kami tidur dalam dekapan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, anak-anak Tuhan yang merindukan kesembuhan, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tahirkan mereka, Tuhan jawab setiap seru doa mereka. Kami percaya bagi keluarga lepas keluarga yang merindukan keturunan,
Kami percaya Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi mereka. Tuhan akan jamah buah kandungan ibu-ibu, keluarga yang merindukan keturunan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Ketika kami percaya, kami tekun dan bersabar menantikannya, kami akan melihat dan menikmati doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan rancangkan, yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Maka terpuji termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, untuk berlangganan tekan tombol subscribe, untuk kita dapat mendengarkan renungan dari The Gideons, renungan pagi, siang, malam, renungan harian, doa kesembuhan, bahkan khotbah ulang tahun, khotbah hari Minggu. Setiap harinya dapat menikmatinya. Jangan lupa juga bagikan video ini ke semua media sosial kalian untuk dapat memberkati anak-anak Tuhan di luar sana. Bahkan anak-anak Tuhan yang sedang merindukan hati yang gersang, jiwa yang gersang, dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kita jadi berkat dan memberkati juga. Terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.